Para kadang kinasuku sekalian, agama dan pemerintahan pertama ada itu di Nusantara kita, di NKRI yang sama-sama kita cintai ini. Dan itu adalah para amiluhur hebat kita sendiri. Jadi, jangan bangga pada agama impor dan mengagumi pemerintahan luar, apalagi membudayakannya, lalu menghina warisan leluhur kita sendiri dan menganggap sesat. Mungkin di antara para penyimak, ada yang merasa bahwa judul dan konten video saya kali ini adalah konyol dan hanya berisi omong kosong belaka. Dan itu hak panjenengan sebagai penyimak. Yang pasti dan jelas, semua konten video saya ini merupakan evolusi perkembangan laku spiritual hakikat hidup saya sendiri yang selalu terus maju seiring gerak tubuh dan gerak otak, hati, dan kelamin saya sendiri yang dituntun oleh kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saya sendiri. Dan untuk panjenengan, sampai kapan panjenengan dapat menolak suatu kebenaran dan fakta-fakta yang ditemukan baik dari saya maupun secara spiritual umum atau pribadi? Sampai kapan kita bisa memasang kacamata kuda, mempertahankan pemahaman-pemahaman, fanatisme, dan doktrin-doktrin yang sebenarnya tidak tepat? Saya di sini ingin mengajak para penyimak konten video saya khususnya untuk membuka wawasan pengetahuan terlepas dari semua konsep fanatisme, doktrin-doktrin yang selama ini banyak mempengaruhi cara berpikir kita. Berhentilah menjadi fanatik dan menyalahkan agama lain tanpa adanya bukti dan fakta-fakta yang jelas. Karena pada dasarnya semua agama bersumber pada Tuhan yang satu, yaitu Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Semua agama itu esensinya mengajarkan hal yang sama, yaitu kebaikan dan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tidak ada satupun agama pun yang mengajarkan kesalahan, kejahatan, mencuri, keburukan, membunuh, berbuat kerusakan, dan sebagainya. Memang benar, agama Islam adalah agama terakhir, sehingga paling sempurna. Namun, janganlah kita menjadi sombong, karena kesombongan justru akan menjerumuskan kita kepada kebodohan dan kemalasan. Untuk mempelajari esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Tanpa memahami esensi ajaran Islam, maka kita tidak berhak mengakui kesempurnaan Islam. Esensi ajaran Islam itu sendiri pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari agama-agama yang telah diturunkan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama Islam dan agama-agama lain yang diturunkan sebelumnya bersifat salin melengkapi. Hal ini ditegaskan dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2-4 sebagai berikut. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.
Jelas dalam ayat tadi dijelaskan bukan? Bahwa orang yang bertakwa harus beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dengan kata lain, bahwa di samping Al-Quran terdapat rujukan kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan Tuhan kepada umat-umat sebelumnya, agama-agama sebelumnya, yang juga perlu kita pelajari bersama. Karena bagaimana mungkin kita dapat beriman kepada kitab-kitab sebelumnya tanpa kita mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu? Iya begitu? Apa iya begitu? Coba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan, belajarlah kalian sampai ke negeri Cina. Kenapa Rasulullah menghendaki umatnya belajar ke negeri Cina? Ada apa di negeri Cina? Pada dasarnya, terdapat 3 hal yang menjadi esensi pesan Rasulullah ini sebagai berikut. Pertama, dalam menempuh perjalanan dari Arab ke negeri Cina, akan melintasi beberapa negeri, antara lain India, tempat berkembangnya agama Hindu, dan di negeri Cina sendiri berkembang agama Buddha. Artinya, umat Islam dapat mempelajari agama-agama yang diturunkan sebelum Islam. Kedua, di negeri Cina maupun negeri-negeri yang dilintasi dalam perjalanan dari Arab ke negeri Cina, terdapat banyak ilmu pengetahuan yang tidak ada di negeri Arab dan perlu dipelajari guna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan umat Islam. Ketiga, baik di negeri Cina maupun negeri-negeri yang dilintasi dalam perjalanan dari Arab ke negeri Cina, umat Islam dapat memperkenalkan ajaran agama Islam atau berdakwah katakanlah sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui Rasul-Nya. Terbukti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut membawa hasil yang menakjubkan di kemudian hari, di mana kekhalifahan Islam berjaya menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia, serta agama Islam dapat diterima dan berkembang di negeri India dan Cina. Bahkan sejarah memberitahukan kepada kita bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari jasa ulama Islam yang berasal dari negeri Cina dan India atau Gurajat. Kira-kira begitu, apa iya begitu, hayo? Dari pesan Rasulullah tadi, dapat disimpulkan juga bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan adalah sejalan dengan agama atau bukan merupakan hal yang saling bertentangan. Karena baik agama maupun ilmu pengetahuan bersumber pada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Bapa, Yahweh, Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Kersa, atau nama-nama lainnya. Jadi, bagaimana mungkin agama dengan pengetahuan saling bertentangan? Dengan demikian, semestinya apa yang diajarkan oleh agama itu adalah logis atau bisa diterima oleh akal. Bila ada suatu ajaran agama yang tidak logis, maka itu pasti adalah doktrin yang dimasukkan atas kepentingan seseorang, kelompok, golongan, atau bukan ajaran dari Tuhan yang disampaikan melalui nabi atau rasulnya. Cerdaslah dalam beriman. Dan berimanlah dengan cerdas, wahai para saudara dan saudariku sekalian. Pertanyaannya, pertama yang mungkin ada di benak penyimak terkait dengan topik sejarah agama adalah sejak kapankah agama itu ada? Jawaban paling mendasar merujuk pada kitab suci Al-Quran dan Alkitab lainnya adalah sejak Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Dan di manakah diamanahkan oleh Tuhan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini? Pertanyaan berikutnya adalah, kapan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi? Dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 27 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan pada hari ke-6 sebelum bumi diciptakan terlebih dahulu.
Kemudian pada kitab Kejadian 2 ayat 7 hingga 22 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia, Adam, kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan mereka ditempatkan di Taman Eden atau surga. Pada kitab Al-Quran dijelaskan pula bahwa ketika Adam diciptakan, malaikat dan iblis sudah diciptakan terlebih dahulu. Kemudian mereka diperintahkan Tuhan untuk sujud kepada Adam. Pada sisi lain, berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan menyimpulkan bahwa manusia Homo sapien terwujud karena proses evolusi bermula dari bentuk makhluk hidup paling sederhana. Makhluk bersel satu misalnya, berkembang menjadi makhluk tanpa tulang atau invertebrata. Berkembang lagi menjadi makhluk hidup dalam air. Berkembang lagi menjadi makhluk hidup di darat tanpa kaki. Berkaki 2. Berkaki 4 hingga berbentuk manusia purba dan akhirnya menjadi manusia yang seperti sekarang ini, Homo sapien. Apakah Adam Hawa itu mitos dan fiksi? Dan apakah hasil penelitian ilmuwan ini bertentangan dengan agama? Tentu saja tidak, karena apa yang dijelaskan dan disebutkan dari dalam Alkitab Kejadian 1 itu sebenarnya adalah satu hari ilahi atau yang dikenal dalam agama Hindu sebagai satu hari Brahma atau sama dengan 1000 Mahayuga. Dengan mengacu pada perhitungan yang pernah saya informasikan dalam konten video tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, bahwa 1 Mahayuga sama dengan 43.800 tahun. Maka satu hari Brahma adalah sama dengan 43,8 juta tahun. Jadi, bila dalam Alkitab dijelaskan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan pada hari ke-6 sebelum menjelaskan bahwa manusia, Homo sapien, baru ada dalam kurun waktu 262,8 juta tahun sejak bumi terbentuk. Bumi sendiri terbentuk melalui proses evolusi alam semesta yang memerlukan waktu sangat panjang sejak alam semesta awal diciptakan. Dengan demikian, sebenarnya semua bentuk fisik yang ada saat ini tidak seketika tercipta, namun melalui proses evolusi hukum alam yang menjadi ketetapan dari Sang Pencipta itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah Taman Eden atau surga atau sorga, tempat awal Adam dan Hawa ditempatkan? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika pertama kali Adam diciptakan, Tuhan memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Atau dengan kata lain, Adam pernah berada pada satu tempat bersama para malaikat dan iblis. Dengan ini, apakah Taman Eden atau sorga atau surga itu di bumi? Tentu saja bukan. Karena pada penjelasan lain dalam kitab suci disebutkan bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini karena melanggar perintah Tuhan ketika masih berada di Taman Eden atau sorga atau surga. Mungkin di antara penyimak merasa bingung terhadap apa yang dijelaskan dalam Alkitab, khususnya antara kitab Kejadian 1 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan pada hari ke-6 setelah penciptaan langit dan bumi, tumbuhan dan hewan, serta segala isinya. Sementara pada kitab Kejadian 2, lanjutan dari kitab Kejadian 1 menyebutkan bahwa manusia, Adam dan Hawa diciptakan setelah hari ke-7 dan mereka ditempatkan di Taman Eden atau sorga atau surga. Mana yang benar? Manusia diciptakan pada hari ke-6 atau setelah hari ke-7? Dan tenan.
Bila merujuk pada teori evolusi, maka terbentuknya manusia, yaitu Adam dan Hawa, pada kurun waktu 262,9 juta tahun sejak bumi terbentuk. Tentunya tidak hanya seorang diri, namun dalam jumlah tertentu. Disinilah kita harus memahami secara seksama bahwa apa yang dijelaskan dalam kitab suci tentang Adam sesungguhnya tidak memiliki hanya satu arti atau makna. Demikianlah keunikan kitab suci, terdapat beberapa lapis makna dalam setiap ayat-ayatnya. Dan untuk memahaminya, kita tidak dapat hanya mengandalkan akal kita saja yang sangat terbatas, karena akal kita tidak akan mampu memahami semua petunjuk Tuhan yang disampaikannya melalui kitab suci kecuali dalam keadaan manunggal dengannya. Kenapa demikian? Karena untuk hal-hal yang mendalam, termasuk hal-hal yang gaib, Tuhan menghendaki kita untuk belajar lebih sungguh-sungguh, bukan ala kadarnya saja. Kita harus memperkaya wawasan, pengetahuan seluas mungkin dengan membaca berbagai literatur tanpa dibatasi oleh konsep-konsep, doktrin-doktrin yang membelenggu kita. Di samping itu, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi petunjuk atau bimbingan olehnya untuk mendapatkan seorang guru spiritual yang mumpuni dan dapat mengantarkan kita pada kunci ilmu yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Sehubungan dengan kunci ilmu ini, sesungguhnya Al-Quran sudah memberikan petunjuk dalam surat Al-Hajj ayat 46 sebagai berikut. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Pada ayat ini dijelaskan bahwa manusia memiliki hati yang dianugerahkan Tuhan untuk memahami. Sekali lagi, saya tegaskan hati untuk memahami. Tuhan tidak mengatakan otak atau akal untuk memahami, karena hatilah kunci dari semuanya. Hatilah kunci hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itu, saya sering wanti-wanti, jagalah kebersihan hati, jangan sampai ternodai dan termelekati. Karena melalui hatilah Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Bagaimana cara menggunakan hati kita? Inilah yang perlu kita pelajari secara seksama dan memerlukan bimbingan dari seorang guru spiritual yang mumpuni terkaitnya. Kita kembali ke topik. Beberapa hal yang saya jelaskan berikut ini memang tidak dapat ditemukan dalam kitab suci manapun. Dalam konten video saya kali ini, saya juga membatasi pada hal-hal yang boleh dijelaskan, karena untuk hal-hal yang mendalam, para penyimak harus memahaminya melalui pengalaman langsung, atau dengan kata lain, melalui petunjuk atau bimbingan langsung dari Tuhan ketika praktek. Sehingga bukan katanya siapapun dan apapun. Sebagai pengantar dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan tentang kisah Adam di atas, saya ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya terdapat 3 makna dari Adam yang dijelaskan dalam kitab suci sebagai berikut. Pertama, Adam dalam pengertian ruh atau diri sejati kita, bukan makhluk fisik yang diciptakan Tuhan di alam ruh sebelum alam semesta fisik dan keberadaan ini diciptakan. Inilah makna sesungguhnya yang dikisahkan pada kitab Kejadian 2. Dengan demikian, kitab Kejadian 2 dan 3 sesungguhnya adalah penjelasan dari kitab Kejadian 1 yang mengungkap hakikat penciptaan manusia, Adam dan Hawa, di mana yang diceritakan di sini semuanya bermakna simbolik. Atau bukan kelanjutan dari kitab Kejadian 1. Sehingga rancu bila ditafsirkan, kisah Adam dan Hawa di Taman Eden atau surga terjadi setelah hari ke-7. Kedua, Adam dalam pengertian manusia atau makhluk fisik yang terbentuk melalui proses evolusi. Dalam hal ini tidak merujuk pada satu orang, karena terbentuknya manusia Homo sapiens
sekaligus dalam bentuk jamak. Inilah yang dijelaskan pada kitab Kejadian 1. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan pada hari ke-6. Ketiga adalah Adam, merujuk pada Nabi Adam alaihi salam yang merupakan nabi pertama setelah manusia terbentuk dari proses evolusi dan ditugaskan Tuhan untuk mengajarkan agama dari Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dijelaskan pada kitab Kejadian 4 dan seterusnya. Paham? Dengan demikian adalah anggapan yang tidak tepat bila mengatakan bahwa pada zaman Nabi Adam alaihissalam di bumi ini hanya ada satu pasang manusia, yaitu Adam dan Hawa saja. Karena sesungguhnya pada zaman tersebut telah cukup banyak manusia Homo sapiens yang terbentuk melalui proses evolusi. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada kitab Kejadian 1 yang menyebutkan bahwa manusia laki-laki dan perempuan diciptakan pada hari ke-6 setelah penciptaan langit dan bumi, tumbuhan dan hewan, serta segala isinya. Adapun pengertian Adam sebagai ruh, inilah sesungguhnya awal dari sejarah agama. Ketika ruh atau diri sejati kita, semua masih berada di alam ruh. Ketika ruh kita masih bersama Tuhan. Ketika agama disampaikan langsung oleh Tuhan kepada kita, jauh sebelum alam semesta dan keberadaan diciptakan, ketika itu belum ada yang berbentuk fisik. Pengertian Adam sebagai ruh di sini juga bermakna jamak, karena ini bermakna ruh atau diri sejati kita semua, yaitu ruh saya, ruh semua penyimak video ini, ruh semua manusia di bumi, dan ruh semua makhluk yang berkesadaran rasa, cinta kasih sayang, ruh atau hidup kita semuanya. Pada beberapa kitab spiritual dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia terdiri dari tubuh fisik, jiwa atau sukma yang merupakan gabungan atau manunggalnya 4 anasir dan ruh. Tubuh fisik ini seperti pakaian yang akan rusak seiring berjalannya waktu. Di mana ketika tubuh fisik kita mati, maka akan digantikan dengan tubuh fisik yang baru. Sejalan dengan proses reinkarnasi selagi belum berhasil mencapai kesempurnaan abadi. Sedangkan jiwa atau sukma dan ruh kita tetap ada dan tidak pernah mati atau rusak. Semua ingatan, memori dalam perjalanan proses reinkarnasi juga tetap ada dan tersimpan dalam ingatan atau memori dari jiwa atau sukma atau ruh kita. Namun, karena kehendak Tuhan, semua memori ini tertutup dan hanya bisa diakses atas izin Tuhan. Tentang hal ini, saya sudah menjelaskannya pada konten video yang berjudul tentang reinkarnasi. Perihal ruh atau diri sejati kita ini termasuk bagian dari rahasia Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dari Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 85 sebagai berikut. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kepada ruh termasuk bagian dari rahasia Tuhan. Kenapa ruh termasuk bagian dari rahasia Tuhan? Ini disebabkan di dalam ruh atau diri sejati kita terdapat percikan zat Tuhan. Dalam beberapa buku spiritual menyebutkan ruh kita sebagai atma. Pada beberapa aliran kepercayaan disebutkan bahwa barang siapa yang dapat mengenal ruh atau diri sejatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sehingga terdapat konsep manunggaling kawula Gusti atau manunggalnya antara hamba dengan tuannya. Namun perlu saya ingatkan agar penyimak berhati-hati dalam memahami konsep ini, karena sesungguhnya ruh atau hidup atau diri sejati atau atma berbeda dengan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Dengan demikian, bila ada orang-orang yang mengaku sudah makrifat mengenal Tuhan, apalagi mengaku sudah manunggal dengan Tuhan, pastilah mereka
telah keliru jalan dan cara, karena yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka adalah ruh atau diri sejati atau atmanya sendiri. Memang terdapat beberapa orang yang atas izin Tuhan yang Maha Esa, mereka diperkenankan untuk mengenal percikan dat Tuhan yang ada di dalam ruh atau diri sejatinya. Nah, inilah sesungguhnya tingkatan spiritual tertinggi atau pencerahan yang dapat dicapai oleh sang hamba atau manusia. Karena tidak ada satupun makhluk Tuhan, termasuk para malaikat, yang sanggup mengenal Tuhan secara utuh. Dia yang maha besar di luar jangkauan hambanya, tidak dapat dibayangkan dan dikira-kira seperti apa dan bagaimana. Dan kita sebagai hamba hanya mampu mengenal percikan datnya, yaitu hidup atau ruh kudus atau roh suci, yang bila dibandingkan dengan Tuhan Sang Pencipta, percikan datnya ini bagaikan sebutir debu di hadapan Tuhan yang maha besar. Oleh karena itu, tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk menjadi sombong, mengaku sudah mengenal Tuhan, apalagi mengaku manunggal dengan Tuhan, dan berkata, "Ana hak," atau akulah kebenaran. Ini jelas pemahaman yang tidak tepat. Namun, bagaimanapun, ruh atau hidup atau ruh suci atau ruh kudus atau diri sejati kita adalah suatu yang diistimewakan atau sesuatu yang istimewa, karena ia adalah bagian dari ruh Tuhan, dan Tuhan menganugerahkan yang istimewa ini kepada kita, yaitu percikan dari dat Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Syad ayat 72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, Adam atau ruh atau diri sejati manusia, kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya. Demikianlah, meskipun hanya kepada percikan datnya, malaikat-malaikat bersujud kepada percikan datnya yang ada di dalam diri sejati kita sebagai manusia hidup. Inilah keistimewaan manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan percikannya, dengan percikan datnya. Adapun perihal jiwa atau sukma yang lebih dikenal dengan sebutan 4 anasir atau sedulur papat atau kawula, pada dasarnya merupakan mediator antara ruh atau hidup dengan tubuh fisik. Sebagaimana ruh, jiwa atau sukma ini juga berbentuk non-fisik atau termasuk hal yang gaib. Saya tidak ingin menjelaskan secara rinci pengetahuan tentang jiwa atau sukma dan ruh atau hidup, karena hal ini merupakan pengetahuan yang harus dialami langsung oleh para penyimak atau para pelaku. Tidak bisa katanya apapun dan siapapun. Di mana kuncinya sudah saya berikan secara langsung maupun melalui informasi konten video dan artikel di internet, yaitu Wahyu Pancagaib yang dilakukan dengan menggunakan sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, tersebut Wahyu Pancalaku atau iman. Namun sebagai gambaran umum, sesungguhnya jiwa atau sukma inilah yang ketika tubuh fisik kita meninggal akan mengalami siksaan neraka atau mendapatkan anugerah surga sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing pada saat masih hidup di bumi. Sedangkan yang kembali kepada Tuhan adalah ruh atau hidup kita. Demikianlah penjelasan singkat tentang ruh atau hidup dan jiwa atau sukma. Kita kembali ke topik, kita lanjutkan kisah Adam dalam arti ruh. Kita ketika masih di alam ruh, alam di mana Taman Eden atau surga berada. Di sana kita diberikan berbagai kenikmatan dan keistimewaan oleh Tuhan, sehingga dalam kitab suci disimbolkan sebagai Taman Eden atau surga. Namun kemudian terjadilah peristiwa yang menjadikan awal dari segalanya, yaitu ketika ruh atau hidup kita semua melanggar perintah langsung dari Tuhan. Dalam kitab suci
disimbolkan sebagai memakan buah kuldi karena tergoda oleh bujuk rayu iblis. Mungkin bila di antara penyimak yang peka dapat merasakan di hatinya terdalam, ada suatu rasa dan perasaan sedih dan rindu sewaktu menyimak apa yang saya informasikan ini. Itulah ingatan dari ruh atau hidup kita ketika masih berada di alam ruh atau Taman Eden atau surga atau sorga. Sejak itulah dan karena kesalahan ruh kita sendiri, maka kita lari dari hadapan Tuhan. Jadi bukan karena diusir oleh Tuhan. Kemudian karena Tuhan tidak dapat memaksa kita untuk kembali bersamanya, maka diciptakanlah alam semesta dan semua keberadaan ini yang ditujukan sebagai sarana bagi kita semua untuk belajar menyadari semua kesalahan kita agar dapat bersedia kembali kepadanya. Demikianlah begitu besar cinta kasih sayang Tuhan kepada kita semua, sehingga Dia menciptakan segalanya hanya untuk kita. Melalui alam semesta dan keberadaan inilah semua makhluk dapat belajar untuk memahami kebesaran dan cinta kasih sayang Tuhan, menyadari semua kesalahannya, berserah diri kepada Tuhan, dan memilih Tuhan di atas segalanya untuk dapat kembali kepadanya. Di alam semesta ini, semua makhluk belajar melalui proses evolusi dan reinkarnasi, dan berlaku hukum sebab akibat atau hukum karma. Setiap kali kita berbuat sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita akan menerima manfaatnya. Sebaliknya, setiap kali kita melanggar perintahnya, maka kita juga akan mendapatkan ganjarannya. Siapa yang menanam, maka dia akan memetik hasilnya. Demikianlah kita mengalami proses evolusi dan reinkarnasi yang memakan waktu yang sangat panjang sehingga kita menjadi makhluk manusia Homo sapiens. Semuanya merupakan proses pembelajaran yang harus kita lalui. Bila kita analogikan perjalanan proses evolusi dan reinkarnasi ini sebagai permainan video games, maka proses evolusi dan reinkarnasi ini adalah tingkatan-tingkatan level kesulitan yang harus kita lalui. Dan sekarang, setelah kita dilahirkan sebagai makhluk manusia hidup di dunia ini, harus kita syukuri karena kita sudah berhasil melalui level-level yang lebih rendah. Dalam wujud sebagai manusia inilah kita memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pembelajaran spiritual dari ruh atau hidup kita, yakni untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, karena begitu besarnya cinta kasih sayang Tuhan kepada kita semua, serta karena Tuhan Maha Tahu bahwa kita sebagai makhluk manusia akan menempuh pelajaran dalam tingkatan atau level yang lebih sulit, maka Tuhan merasa perlu untuk mengutus nabi atau rasulnya dalam menyampaikan petunjuk-petunjuk atau ajaran Tuhan. Pada zaman awal keberadaan manusia inilah Tuhan memilih dan mengutus Nabi Adam untuk mengingatkan semua manusia di muka bumi dalam mengikuti petunjuk-petunjuk atau ajaran Tuhan. Namun sayangnya, memang sejarah pembelajaran kita sebagai manusia tidak berlangsung dengan baik, sehingga berulang-ulang kali kita tidak memperdulikan ajaran Tuhan yang disampaikan melalui nabi dan rasulnya, dan banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingganya berkali-kali juga bumi kita mengalami kehancuran akibat dari ulah perbuatan kita sendiri. Inilah yang dikenal sebagai siklus Mahayuga, yaitu siklus dimulainya hingga berakhirnya peradaban manusia atau kembali ke zaman primitif. Sekarang ini kita sudah memasuki siklus Mahayuga terakhir. Inilah kesempatan terakhir kita untuk menyelesaikan proses pembelajaran spiritual kita. Pada siklus Mahayuga terakhir ini, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak hanya menurunkan nabi dan rasulnya, namun Tuhan juga mengutus apa yang disebut dengan avatar. Apakah itu avatar? Dalam beberapa kitab spiritual dijelaskan bahwa avatar adalah manusia atau makhluk fisik, penjelmaan dari Tuhan. Namun sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan adalah Maha Besar
dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat membayangkan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu, saya lebih setuju menggunakan istilah bahwa avatar adalah wakil langsung dari Tuhan, yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Tuhan, lebih tinggi daripada dewa-dewa, makhluk suci apapun, bahkan lebih tinggi dari malaikat-malaikat agung, yang diturunkan ke bumi dalam wujud makhluk fisik. Dalam kitab Suci Weda, avatar ini disebut sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu. Dalam hal ini, terdapat kerancuan terhadap penamaan Dewa Wisnu, karena Wisnu bukanlah dewa, melainkan nama simbolik dari avatar, yang merupakan wakil langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kedudukan jauh lebih tinggi di atas para dewa-dewa. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam catatan saya, dalam video saya, dalam konten video saya, tentang zaman awal peradaban bangsa di bumi, bahwa dewa adalah makhluk Tuhan yang menempati alam dimensi yang lebih tinggi dari kita, sehingga mereka usianya bisa mencapai ribuan tahun. Namun mereka juga sama dengan kita, masih dalam tahap belajar untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga masih terikat pada siklus reinkarnasi. Artinya, kita yang dilahirkan sebagai manusia saat ini bisa jadi pada beberapa kehidupan sebelumnya atau past life pernah menjadi dewa. Kita kembali kepada topik, merujuk pada kitab Suci Weda, avatar pertama yang diturunkan Tuhan ke muka bumi adalah Matsya Avatar, yang diturunkan pada awal zaman Setia Yuga. Dalam siklus Mahayuga terakhir, diperkirakan sekitar tahun 39.644 sebelum Masehi. Dasar perhitungannya dapat disimak pada konten video saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, atau dalam Alkitab disebutkan sebagai zaman Nabi Nuh. Pada masa itu, Matsya Avatar dibantu oleh Nabi Nuh mengajarkan agama pertama dalam siklus Mahayuga terakhir. Dengan demikian, terdapat jarak waktu yang sangat panjang, lebih dari 2 miliar tahun, antara Nabi Adam yang diturunkan pada siklus Mahayuga pertama hingga Matsya Avatar. Sehingga dapat dikatakan bahwa Matsya Avatar inilah yang menurunkan agama pertama di muka bumi. Seperti yang pernah saya informasikan dalam konten video saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, bahwa tempat asal Nabi Nuh sebelum terjadinya peristiwa banjir besar adalah di bumi Nusantara kita ini. Dengan demikian, agama pertama yang diturunkan, Matsya Avatar, dibantu oleh Nabi Nuh, berlokasi di bumi Nusantara, NKRI kita ini, yang dikenal sebagai ajaran Surayana. Adapun esensi dari ajaran Surayana sesungguhnya hampir sama dengan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam, yaitu monoteisme atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengenalan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perbaikan akhlak atau budi pekerti dan cinta kasih sayang karena bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Pasca peristiwa banjir besar, ajaran Surayana ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi anutan banyak orang, khususnya di wilayah India dan bumi Nusantara, hingga memasuki akhir zaman Treta Yuga pada 13.364 sebelum Masehi, atau dalam kurun waktu sekitar 26.280 tahun. Dalam kurun waktu tersebut tercatat sebanyak 5 kali lagi avatar diturunkan ke bumi setelah Matsya Avatar atau Prabu Sindu, guna menjaga kemurnian esensi ajaran Surayana.